Baik Bapak, selamat pagi. Selamat pagi juga Pak Guru. Kali ini pada kesempatan ini saya melakukan wawancara untuk memenuhi salah satu tugas saya di grup penggerak, itu berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama berkaitan dengan etika dan bujukan moral. Ini saya ada beberapa pertanyaan panduan. Mungkin Bapak bisa memberikan saya informasi sedikit terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini sudah dijalankan di lembaga pendidikan Bapak Asu ini. Jadi baik Bapak, ini ada kurang lebih 8 pertanyaan. Mungkin saya bisa mulai nih Bapak. Iya. Baik. Yang pertama ini, kira-kira selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah terjadi dalam lembaga ini. Baik, terima kasih Pak Guru. Dalam lembaga ini pasti ada persoalan atau kasus yang dialami yang terkait dengan dilema etika ini. Saya melihat bahwa sebuah situasi yang dihadapkan kepada saya, terlebih situasi-situasi di sekolah yang mengandung atau mempunyai nilai kebajikan yang sama-samanya benar. Artinya situasi yang datang itu saya melihat sama-sama benar. Di situ saya dituntut untuk memutuskan mana yang harus lebih dulu dijalani, Pak. Jadi baik, jadi berkaitan dengan dilema ketika ini ada pengambilan keputusan berdasarkan benar lawan benar ya. Benar lawan benar ya. Kalau bujukan moral lebih pada benar lawan salah ya. Baik Bapak, ini kira-kira selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, harus sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira seperti apa cara mengambil keputusan? Baik Pak, khusus untuk dilema etika ini kita tahu bahwa di sana itu situasi yang ada itu benar dengan benar. Jadi ini memang agak berat, tetapi pengalaman selama ini yang saya jalani ketika situasi dilema etika itu ada, yang pertama itu kita melihat nilai kebajikannya sebelum memutuskan. Oh, ada keadilan tidak di sana, ada keselamatan tidak, lalu ada tanggung jawabnya, ada kejujuran tidak, lalu ada rasa syukur, ada lurus hati, ada kasih sayang. Mungkin itu menjadi pengalaman saya setiap melihat sebuah situasi di mana dilema etika itu benar dengan benar. Ya, sehingga nilai kebajikan betul-betul saya lihat, baru saya bisa memutuskan. Baik Bapak, jadi pada prinsipnya pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika ini lebih mengutamakan nilai kemanusiaan diutamakan sehingga tidak ada yang dirugikan. Ya. Baik Bapak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa atau selama ini Bapak lakukan untuk menentukan mengambil tindakan dari apa yang dialami di sekolah berkaitan dengan etika? Baik Pak, untuk langkah-langkah ini pengalaman saya itu bahwa kita sebagai calon pemimpin pembelajaran, sebagai seorang pemimpin kita harus bisa memutuskan suatu situasi, apalagi situasi yang berhubungan dengan dilema etika. Di sini saya selalu ada 3 unsur yang menjadi pengalaman saya sebelum saya memutuskan untuk sebuah dilema etika. Yang pertama itu, keputusan itu harus selalu berpihak pada siswa, karena kita guru, maka kita keputusan
itu selalu berpihak pada siswa. Yang kedua, kita melihat kembali keputusan itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa tadi, ada keadilan, ada keselamatan, ada kejujuran, dan intinya tidak merugikan pihak lain. Lalu yang ketiga itu bertanggung jawab. Jadi setelah memutuskan, kita harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah kita ambil. Jadi langkahnya itu yang saya jalani selama ini ya 3 ini. Jadi baik. Jadi 3 langkah ini ya. 3 langkah ini dalam mengambil keputusan dengan pertimbangan tadi ya. Ada nilai kebajikannya dan pada prinsipnya untuk mengutamakan kepentingan pada peserta didik kita. Ini baik. Kira-kira dari 3 langkah ini apakah ada yang lebih efektif dari 3 langkah ini ataukah ketiga langkah ini dijalankan setiap kali ada kasus yang berkaitan dengan dilematika? Baik. Kalau saya melihat ini 3 langkah ini secara umum, Pak. Kalau tergantung situasi dilematika yang ada. Kalau yang ada itu dia menyangkut pembelajaran di sekolah, menyangkut tata tertib, menyangkut kepentingan sekolah, ya yang menjadi fokus itu yang berpihak pada siswa yang pertama. Tetapi kalau kembali kepada sebuah persoalan pribadi, teman-teman guru berarti nilai kebajikan itu yang menjadi prioritas utama, dan setelah itu harus bertanggung jawab terhadap sebuah keputusan yang diambil. Gitu. Jadi baik, ini tergantung konteksnya ya. Konteksnya dan pada prinsip bahwa semuanya kembali kepada nilai kemanusiaan, terlebih pada berkaitan dengan siswa, maka itu harus mengutamakan kepentingan siswa. Baik, kira-kira dari beberapa strategi tadi, kira-kira hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika yang pernah patangan? Baik, tantangan utama itu Pak Guru, waktu. Maksudnya waktu untuk kita berpikir dan bisa memutuskan. Ya, yang kedua, tantangan yang kedua itu kita harus bisa menentukan nilai kebajikan apa yang ada dalam kasus tersebut, sehingga kasus tersebut setelah kita putuskan itu tidak merugikan pihak-pihak lain. Ya mungkin itu. Jadi banyak. Jadi ini tantangannya waktu ya. Waktu. Nah kalau tantangan waktu, kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan dilematika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikan atau bentuk prosedur seperti apa ya? Misalnya Bapak jalan, karena tadi berkaitan dengan waktu, mungkin begitu. Baik Pak Guru, ini terkait dengan kapan, apa waktu tadi. Jadi selama ini saya ada 2 yang saya punya. Apa tuh? Yang pertama tuh saya langsung mengeksekusinya, memutuskan itu. Saya melihat dulu, oh kasus ini bisa saya putuskan, atau situasi ini bisa saya putuskan dengan tetap mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Lalu yang berikut berarti dia situasional ini. Ya. Lalu yang berikut, kalau saya merasa bahwa kasus ini saya putuskan, lalu saya butuh diskusi dengan teman-teman di sekolah, saya membangun diskusi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah untuk bisa memutuskan. Jadi ini situasional ya? Iya. Jadi kalau memang kasusnya ringan bisa diputuskan, maka itu Bapak sendiri mengambil kebijakannya. Kalau memang agak sedikit, katakan agak sedikit rumit, agak sedikit berat, berarti dilibatkan. Yang baik Bapak. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan kasus dilematika ini? Baik Guru, ini pengalaman saya selama ini, pihak-pihak yang saya
libatkan dalam mengambil keputusan terkait dengan ilmu etika ini, yaitu rekan sejawat. Saya melihat bahwa teman-teman di sekolah itu mempunyai kemampuan yang baik, yang luar biasa, yang punya ide, punya gagasan, punya pikiran yang membantu saya untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Tetapi di dalam itu tetap nilai-nilai kebajikan itu menjadi dasar dalam kami mengambil keputusan walaupun bersama dengan rekan sejawat di sekolah. Jadi semua komponen pendukung dilibatkan dalam pengambilan keputusan sehingga tidak ada miskomunikasi Jadi baik. Kira-kira dari hasil percakapan kita ini, hasil wawancara singkat ini, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat atau diperoleh dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika yang Bapak rasakan ketika menemui kasus itu yang berkaitan dengan etika, kemudian Bapak melakukan pemecahannya dengan keduanya. Kira-kira dia punya pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan? Baik Pak, ini dalam memutuskan sebuah situasi yang mempunyai dilema etika ini memang betul-betul kita konsentrasi, lalu betul-betul kita istilahnya kita harus berhati-hati karena ini benar dengan benar nih. Ya, jadi intinya tidak merugikan pihak lain. Setelah kita memutuskan dengan beberapa dasar kita, nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada siswa tadi, saya merasa saya semakin dewasa dengan mempelajari untuk memutuskan dilema etika ini, situasi dilema etika ini. Saya semakin dewasa karena di situ kita betul-betul kita dituntut untuk memutuskan suatu hal yang hal itu sama-sama penting, sama-sama benar, tetapi tidak merugikan orang lain itu. Kalau kita sudah bisa memutuskan, pengalaman saya, berarti saya merasa saya semakin dewasa dan saya semakin mempunyai pengalaman untuk memutuskan hal-hal yang bersifat dilema seperti ini. Mungkin itu Pak. Jadi baik. Jadi poin penting di sini ya dari pembelajaran itu ya, kita semakin dewasa dalam dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan berkaitan dengan kepentingan umum ya Pak. Yang baik ini mungkin sekitar pembelajaran juga buat saya ke depannya. Seandainya kalau dipercayakan menjadi pembimbing pembelajaran, mungkin ini poin-poin penting yang perlu saya terapkan di pembelajaran ke depannya. Baik Bapak, terima kasih karena sudah berbagi hal baik, terutama berkaitan dengan dilema etika dalam pengambilan kebijakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya sama-sama. Baik, perkenalkan nama saya Ismail Muhammad Teu. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah dari SD Impres Urwor, Bapak Pius Amintoda, berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak Pius, selamat sore. Selamat sore Pak Ismail. Baik, terima kasih Ari karena pada kesempatan ini Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya sehingga saya dapat melakukan kegiatan wawancara pada sore hari ini. Jadi Bapak, ini kegiatan saya ini berkaitan dengan salah satu tagihan di guru penggerak angkatan 9 berkaitan dengan salah satu materi yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan, di mana saya akan melakukan wawancara beberapa poin yang akan saya ajukan pertanyaan berkaitan dengan apa yang sudah Bapak lakukan selama ini di lembaga pendidikan Bapak terkait pengambilan keputusan ini.
Jadi apa? Kita bisa mulai Bapak ya? Bisa. Baik. Jadi yang pertama, ini ada beberapa pertanyaan pemandu untuk kita kegiatan ini. Yang pertama, kira-kira selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dari Bapak, bagaimana cara mengidentifikasi yang bisa membedakan dua kasus ini? Baik, terima kasih Pak Ismail. Dari kasus-kasus yang ada supaya kita bisa bedakan dia itu termasuk dilema etika dan bukan moral itu, yang pertama kalau dilema etika itu kita bisa langsung tahu bahwa dia itu kasusnya itu kedua-duanya itu benar. Nah, jadi yang kasus yang ada itu kita nilai benar, dua-duanya benar, saling benar semua, benar dengan benar. Sedangkan kalau etika moral rujukan moral itu kasusnya ini ada benar juga ada salah. Jadi kita kalau rujukan moral kita tahu, oh kita langsung bisa ambil keputusan bahwa dia ini benar dan salah, maka keputusan kita langsung ambil tepat. Kalau yang dilema etika itu yang menjadi sedikit ya sulit untuk kita mengambil keputusan seperti itu. Jadi baik Bapak. Jadi kalau dilema etika berarti ini kasusnya benar lawan benar ya, lawan benar. Kalau sedangkan bujukan moral itu benar lawan salah. Baik. Nah kira-kira dari kasus ini selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira seperti apa, bagaimana cara mengambil keputusan? Baik Pak Ismail, ini adalah kasusnya ini adalah dilema etika ya, karena dua-duanya ini saling punya apa yang sama, benar yang sama. Jadi kalau menurut saya yang selama ini terjadi di sekolah itu, saya mengambil keputusan yang pertama, saya melihat itu masalah secara baik, saya lihat baik-baik, saya pelajari masalahnya. Setelah itu ada yang bisa saya mengambil keputusan sendiri kalau memang itu adalah saya merasa bahwa itu bisa tepat. Kalau tidak, maka saya akan sampaikan ke Bapak Ibu guru. Bapak Ibu dan guru, kami sama-sama bertemu untuk rapat atau untuk kita sama-sama berdiskusi dengan dewan guru, baru kita mengambil keputusan. Kalau memang itu berkaitan dengan hanya di sekolah, kalau dengan ada pihak-pihak lain lagi yang macam komite orang tua wali, maka hal yang paling baik yang saya lakukan juga saya panggil, sampaikan ke orang tua wali dan komite untuk kami sama-sama kita rapat bersama, diskusikan bersama, baru kita mengambil keputusan secara tepat. Jadi ini selain menjalankan cara mengambil keputusan ini, berarti Bapak juga sudah melakukan langkah-langkah prosedurnya ya? Iya, benar. Dengan mengundang beberapa teman dan tokoh untuk membahas masalah ini. Nah Pak, kira-kira ada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap bahwa efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kira-kira ada hal apa saja yang Bapak anggap itu hal yang paling efektif dalam pengambilan kebijakan? Kalau hal yang paling efektif yang saya rasakan itu, saya lihat bahwa kita, untuk saya pribadi dalam mengambil keputusan itu, bahwa kita harus berpikir secara baik, melihat semua persoalan itu secara jernih. Jangan melihat dari salah satu sisi saja, tapi harus melihat dari semua sisi. Sehingga ketika kita mengambil keputusan itu tepat. Jadi jangan melihat dari satu sisi saja, tetapi harus melihat dari berbagai pihak, berbagai latar belakang, supaya kita mengambil keputusan itu tepat. Jadi pada prinsipnya pengambilan keputusan itu tidak merugikan siapa-siapa ya, lebih banyak kepada nilai kemanusiaan ya. Baik, kira-kira dari penjelasan Bapak tadi, kira-kira tantangan apa yang selama ini mungkin Bapak hadapi ketika melakukan kegiatan itu, pengambilan kebijakan? Tantangan yang paling utama kalau keputusan ini kalau kita mengambil keputusan itu bersama dengan dewan guru, itu tantangan juga. Ketika kita memberikan masukan yang baik, tapi ada Bapak Ibu guru yang merasa bahwa mungkin kita kurang berpihak gitu. Sehingga tantangan yang paling utama itu, kalau kita sudah masuk ke ranah yang bersama diskusi dengan Bapak Ibu guru itu kadang dilemanya saya melihat bahwa teman-teman lain merasa bahwa kalau yang saya
pikirkan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang mereka pikirkan. Saya memikirkan nilai kemanusiaan, mereka kadang-kadang memikirkan nilai keadilannya supaya harus semua berlaku sama. Jadi tantangan paling utama itu kalau kita sudah masuk ke secara rapat bersama itu ya, nilai pengambilan keputusan itu juga sangat berat, tetapi bisa diatasi dengan baik. Jadi baik itu mungkin perbedaan konsep saja lah, Iya. persepsi pandangan berkaitan dengan dilema etika ini. Ada yang menganggap bahwa itu hal yang bertentangan, ya. Tapi lebih banyak pada prinsipnya apa, pengambilan dilema etika ini lebih banyak mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan tidak merugikan pihak lain, terutama siswa ya Bapak ya. Nah Bapak kira-kira dari proses pengambilan keputusan berkaitan dilema etika ini, kira-kira Bapak punya adakah tata cara atau jadwal khusus dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah dalam ketika mengalami kasus itu Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu, atau ada waktu khusus atau ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus atau dilema etika yang sedang Bapak alami di sekolah Bapak? Kalau saya punya namanya satu masalah yang masuk seperti dilema etika tadi, masuk hari ini juga saya selesaikan, apapun terjadi. Saya tidak menunda lagi, tidak ada jadwal khusus, tetapi juga yang namanya masalah sudah ada, berarti saya langsung selesaikan. Saya tidak menunggu lagi untuk ada penjadwalan lain lagi, tapi kasus yang langsung saya alami langsung bisa saya itu bersama dengan guru atau saya bisa sendiri selesaikan hari itu. Jadi biasanya langsung spontan saya Spontan aja langsung sehingga datang saya selesai memang. iya langsung hal itu selesaikan. Baik. Nah, kira-kira adakah orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema? Ada orang itu atau pihak yang membantu Bapak? Kalau saya itu ada faktor-faktor yang paling mempengaruhi atau orang-orang tadi itu ya lebih pada orang, karena di antara ini ada teman-teman guru itu yang bisa memberikan pikiran pemahaman yang secara baik. Yang paling utama itu ada di Bapak guru bisa yang paling utama memberikan pemahaman terhadap kasus itu sehingga tidak ada yang anak-anak tidak boleh dirugikan. Saya lebih yang paling utama itu ada di Bapak Ibu. Berarti ada komunikasi antara Baik, ya. atasan dan bawahannya, Pak. Tidak, sehingga tidak terjadi miss. Iya. Baik Bapak. Baik Bapak, ini kira-kira dari semua hal yang Bapak sudah terapkan itu disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini yang mengambil kepada Pembelajaran yang bisa saya petik dari hal ini saya bisa membuat makin banyak kita mengambil keputusan secara tepat dan melatih keterampilan kita untuk mengambil keputusan secara cepat dan jadi itu apa ya pembelajarannya, Ya. mengambil keputusan secara tepat dan semakin bijak gitu kan. Jadi baik Bapak, terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan saya. Ini mungkin juga menjadi catatan buat saya untuk kedepannya, sehingga mungkin saya bisa terapkan dalam saya punya kegiatan pembelajaran di kelas, atau mungkin saya dipercayakan oleh pemimpin, saya sudah punya pengalaman sedikit dari para senior mereka terkait bagaimana cara menangani kasus berkaitan dengan dilema. Baik Bapak, terima kasih atas waktu. Mohon maaf karena sudah mengganggu. Terima kasih Bapak, selamat sore. sorry